Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang. Namanya siapa? Saya Teguh. Oh, Teguh. Iya. Ya. Biasa dipanggil? Teguh. Oh, Teguh ya. Nama panjangnya apa? Situ gua Frianto. Oh, Arsi? Asli Jombang. Asli Jombang. Iya. Oh, ya. Teman-teman, ini kita kedatangan tamu spesial dari PT Loka Property Development. Dia sebagai ahli struktur ya. Ahli struktur di PT Loka. Iya. Dia sekarang lagi menjalani S2 ya. Iya, S2. Di kampus yang berinisial UB. Iya. Iya kan? Iya. Ya kan UB kan inisial. Iya, Iya kan? iya, benar. Saya kan nggak nyebut namanya, Iya. cuma inisial aja ini. Betul. Iya. Ini Mas Teguh ini lagi menjalani S2 di konsentrasi struktur ya, Mas Teguh ya. Sipil struktur. Sipil struktur. Nah, dia jurusannya teknik sipil. Dia ngambil konsentrasi sipil struktur. Iya. Sebelumnya di skripsinya juga sama ya, ngambil Iya. struktur ya, Iya. juga kayak gitu. Jembatan, itu. Struktur apa? Jembatan. Jembatan. Kita box kita baca. Boleh sedikit cerita deh Mas Teguh, struktur jembatan yang Mas Teguh ketahui atau yang Mas Teguh bikin kemarin itu kayak gimana sih? Yang saya bikin kemarin itu Ini sambil disapa dulu pemirsanya dong. Oke, halo, halo. gitu kan, pemirsa. ada pemirsa. Ini dari seluruh Indonesia. Yes. Dan Dubai juga Dubai. masuk ini. Ya. Mumbai juga. Mumbai. Iya. Dulunya Mumbai, sekarang Mumbai. Mumbai. Ya. Terus Ya, jadi gini ya, selama kemarin tuh saya mengambil jembatan ya. Yaitu awalnya menggunakan PCI, yaitu PCI itu prestress konkret, tapi bentuknya kayak I gitu, makanya PCI. oh, Pertegang bentuk I, beton pertegang. beton yang bentuknya modelnya Ya, kayak I, iya, gitu, betul. profil I gitu ya. Profil I itu. Nah, saya rubah menjadi box gitu baja. Kenapa? Pertama, dia lebih irit. Maksudnya dia Judulnya apa dulu tadi? Judulnya skripsinya Mas Teguh? redesign dari box header, redesign dari PCI ke box header baja. Iya. Box header baja. Iya. Oh, box header baja ya. Iya, dari baja. Terus. Nah, saya menggunakan Bentangnya berapa ini? bentangnya 40. 40 meter. Ya, ada tiga bentang. 3 bentang. Ya. Oh, maksudnya 40 Ya. meter 43. jembatannya Ya. disegmentasi menjadi 3 bagian. Iya. Ya. Itu terus? dia box heater yang tipenya dia tipe tube. Artinya apa? Artinya dia tube tidak full sebenarnya, tidak full section, tapi dia bentuknya kayak U, tapi ditutup oleh bracing. Bracing itu kayak ini kawat ya. Bukan, kayak bukan. Ya. Bracing itu. Saya kira bracing yang itu, Iya. rangka baja itu. Iya, rangka baja ya, tapi dia pakai kanal. Iya. Kanal ya itu. Oh, pakai kanal. Iya, pakai kanal. Oh, Dia bukan menyilang gitu. Bukan pakai ini ya, bukan pakai sling gitu. Bukan. Bukan ya? Iya. Biasanya bracing. Bisa gambar. Oh, boleh Ya. silakan Mas Teguh. Jadi seperti Nah, ini. ini biar buat teman-teman ini agak memahami. Jadi Jembatannya dulu aja Mas Teguh. Jembatan. Jembatannya itu bentang dari berapa ke berapa gitu kan. Ini biar teman-teman mengetahui. Ini Mas Teguh ini punya cita-cita jadi dosen ya. Mungkin agak ini ya. Oh, tak apa-apa nih digambar dulu nanti. Ini kamera minta terus ini. Komentar terus ini. Nanti kan agak ke sana. Iya, ya biar digambar dulu itu. 50. L itu bentangnya kawan-kawan ya. 40 Nah, meter. ini jembatan ini Agak di sini Gu. Nah, biar penonton bisa lihat dulu menggunakan gambarnya Mas Teguh. box heater baja. Jadi gini bentuknya. Itu apa itu? Box heaternya. Bentuknya U Itu kayak baja itu. baja. Oh, ukuran berapa itu? Ini ukurannya Dimensinya, Mas? ini 1 meter. 1 meter. Ini 1,5 meter. Oh, tebalnya berapa Mas Teguh? Tebalnya ini 50 cm. 50 mili. Artinya 5 cm. 5 cm? Iya, 5 cm. Kecil ya? Oh, ini sangat tebal, sudah sangat tebal untuk Oh, sudah tebal ya? Iya. Nah, jadi di pabrik itu dia yang tebal itu paling tebal yang 80 Ini kan redesign, desain. dibentuk kayak gini. Iya. Yang sebelumnya bentuknya kayak gimana? Bentuknya pertegang. Di atasnya sini aja Mas Teguh. Di atasnya sini. Bentuknya yang awal. Jadi ini bentukan struktur utama dari jembatannya. Awalnya bentuknya kayak gini, bentuknya kayak I. Kalau misalnya teman-teman lihat itu di flyover gitu ya. Iya. Biasanya itu ada tuh di bawah aspalnya itu ada bentuknya kayak gini. Itu namanya
PIC. PCI. Oh, PCI. 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 Atau ini pre-stress. Pre-stress Concrete Indonesia. Apa itu? Concrete. PCI. Pre-stress. I tentunya. Section E section. Oh, section profil I gitu ya. Profil I, PCI. Nah, dari bentuk yang kayak gitu di redesign menjadi Ini box girder. box girder Tipe tube. tipe tube. Ya. Jadi box girder ada dua sih tipenya. Ada tipe tube, ini tipe tube. Ada juga tipe close. Jadi gini bentuknya nanti. Tipe close. Ini tertutup dia. Oh, ya. Ya. Kalau tube terbuka, kalau Ya. close tertutup. Nah ini sebenarnya juga apa dikasih dressing itu apa di sini dressingnya dressing. Kenapa? Dengan biar nggak dari LTB. LTPO. LTB adalah lateral, torsional, punya dumping. Oh, tak kira B-nya itu benggang. Enggak ya? Jadi dia Makanya biar nggak gini toh, Iya. biar nggak mekar toh. Iya. Itu aja gitu. kalau dia open section, ini namanya open section. Dia tuh Apa? open section. Open section. Iya, dia tuh akan rentan mengalami LTB atau tekuk lokal, tekuk lateral. Tekuknya ke sini, puntir ke sini. Gitu. Nah, untuk biar dia nggak tekuk lokal, sama tekuk lateral, dia dikasih dressing untuk menahan itu. Oh, Nah, iya. ini kalau dari atas ini. Dari atas ini teman-teman. Ya, ini ini gambar dari atas. ini- Ini tadi gambar potongan ya. Iya, Ini ini potongan. flange, ini atau sayap flange. Ini adalah webnya atau badan. Heeh. Nah ini flange-nya di sini flange-nya. Ini webnya di sini. Nah ini dikasih dressing gini, silang gini. Disilang gitu. Itu bahannya pakai apa bracingnya itu? Pakai baja juga, baja tipe C, tipe kanal C. Oh, tipe kanal ya. Bukan pakai ini ya, bukan pakai sling gitu ya. Bukan. Oh, iya. Jadi ini jaraknya ya itu apa? Nah, Jarak L. ya oke lah. Terus ini kan namanya redesign ya. Ya, redesign. Otomatis redesign itu kan untuk mendapatkan yang lebih efektif atau lebih efisien. Iya, Nah, ini kenapa kok di redesign jadi kayak gitu? Pertama, jadi ini saya dulu tuh awal mulanya itu mengambil judul yang unik ya pertama itu. Yang kedua dia box girder judulnya belum terlalu disenangi oleh orang-orang. Jadi belum terlalu belum ada populer di Indonesia. Saya memakai ini. Nah, itu masih di luar Indonesia mas ya? Kebanyakan box girder aja. Nah, yang dia apa? Dia lebih ringan. Artinya apa? Dia tidak menghasilkan beban struktur yang lebih besar. Jadi abutmen ini dia akan menerima beban yang lebih sedikit daripada pakai PCI. Terus kemudian abutmen itu dia ini ya? kepala jembatan atau kolom ya? Iya, bisa dibilang kolom. Kolom paling pinggir itu loh. Paling pinggir. Tumpuannya. Jadi ada abutmen, ada di sini ada pier. Pier itu namanya juga pier. Susah. Iya. Saya harus mendefinisikan bahasa Iya. pemrograman ini. Iya, terus. Ada pier head ya. Ya, pier sama Pier itu ini Ya, kolom yang di tengah. Kolom yang di tengah itu. Kalau yang kolom yang di pinggir itu namanya abutmen, kalau yang di tengah itu pier head ya. Pier. Nah, dia itu lebih ringan. Artinya apa? Artinya membutuhkan juga dimensi yang lebih kecil dari abutmennya. Ya. Ya, kemudian, nah ini kan kita ngambil satu buah sectionnya. Kalau kita ambil satu jembatan gini, kan ini ada tiang pembatasnya, ini kan. Ini jalan ini apa? Jembatannya. Iya. Ini Mobilnya mana Mas Teguh? Kasih gambar mobil dulu. Ya biar tahu nih itu jalan itu. mungkin gini aja ya. Ya itu bis berarti itu ya. Kayak gini lah. Ya. Nah, dia tuh lebih apa ya? Cuman membutuhkan dua aja. Kalau pakai box girder. Ya. Nah. Ya ini kalau misalnya kita pakai misalnya E section atau pakai yang profil I, ini ada 10 di sini 10. Oh, Ya, jadi ini itu. lebih apa ya? Lebih Hemat biaya. ya, lebih biaya. Berapa habisnya itu biayanya? Wah, saya belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Lah kok bisa tahu kalau sudah itu hemat biaya? Ya karena membutuhkan lebih sedikit dan apa? Dan sebenarnya tuh yang paling mahal itu sebenarnya erectionnya. Oh ya. Erection itu pengangkatan. Ya. Jadi kalau teman-teman bilang ereksi itu ngangkat gitu loh. Nggak tahu apanya yang ngangkat. Erection, tapi kalau di dunia sipil namanya erection. Ya, kalau ereksi itu dokter Boyko ya, maksudnya dokter Boyko. Apa? Dokter Boyko yang tahu. Ya, kalau ereksi kan dokter Boyko yang Ya. tahu. Kalau erection sipil yang tahu. Ya. Itu pengangkatan. Jadi kayak misalnya ini
batangnya. Ya. Batang kan ya? Ya. Girdernya itu kan. Girder. Pengangkatan gini diangkat di atas, itu yang mahal Jerakit, sebetulnya. ya itu. Jerakit di atas Ya. ini. Itu namanya ini apa namanya tadi? Erection. Erection. Ya. Sorry. Jadi ini lebih ringan dan untuk mensimplifikasi proses erectionnya gitu. Ya. Saya kemarin tuh memakai sambungan Lebih cepat, gitu kan? ya lebih cepat. Karena cuma 2 batang loh. Ya dua girder ya. Iya 2 girder kan? Ya. Nah, jadi kan kalau misalnya ada 10 gitu kan, meskipun kecil-kecil tapi ada 10, dia otomatis tetap ngangkatnya 10 kali Ya, kan? 2 kali ya. Kalau ini 2 kali gitu kan. Secara itu sudah menghemat itu Iya. pasti itu kan. Iya. Ngangkat 2 kali doang gitu kan. Iya. Ya, terus selain itu Ya, kemudian saya menggunakan sambungan baut ya. Sambungan baut. Kenapa? Karena kalau pakai las itu kita membutuhkan sebuah tenaga kerja yang lebih pro kan. Jadi las itu kan adanya SMAW kan, ada SMAW. Maksudnya apa itu? SMAW. Jadi ini punya sertifikat, 6 sertifikat. Pertama sertifikat orangnya, certified. ya harus punya inilah ya, punya Kedua dia mahal. license. Ya, Ya. mahal. Dan nggak semua orang sedikit. Biasanya disebut ini ya, apa namanya yang tukang les itu? Ya itu apa? Tuang las. Welding engineer. Nah, welding. Ya. Welder. Ya. Dia lebih mahal gitu kan. Ya, kalau yang bikin kanopy itu tukang las. Tukang las. Bukan welder ya. Ya. Ya itu. Sementara kalau tangan baut itu dia lebih semua orang tuh bisa sih. Dia tinggal pakai alat bisa. Atau mungkin ada namanya itu, kita bisa baut tuh nggak harus pakai alat juga, tapi bisa pakai manual dengan kunci biasa itu. Nah itu ada apa aturannya itu? Dia jadi baut ini baut ini. Baut ini ada congkel baja, ada baut di sini. Nah kita itu dulu kita pertama sambung secara snap tight. Snap tight. Ya, snap tight atau sambungan dekat aja. Oh ya. Nah setelah itu kita bisa muter tergantung dari dimensi atau berapa diameternya itu berapa. Kita bisa mencapai kondisi tekan yang diinginkan, bisa itu. Jadi ada rumusnya sebenarnya. Nggak perlu pakai mesin juga bisa. Oh ya. Jadi itu ya. Jadi dari inti semuanya yang Mas Teguh sampaikan tadi itu teman-teman bahwa silakan sambil duduk ya Mas Teguh. Kalau misalnya perlu berdiri lagi. Nanti biar sambil lihat ini. Iya. Untuk dari profesor atau dokter yang melihat video ini, ya, tolong dicari orangnya ini yang menjelaskan bukan saya. Saya hanya ya pengantar aja gitu kan. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang tepat ya silakan dikoreksi atau mungkin bisa kasih masukan ya di kolom komentar nanti ya. Atau mungkin berdiskusi sama saya berdua bisa. Bisa diskusi, bisa Google Meet, monggo gitu kan ya, gitu. Jadi karena ini Mas Teguh ini sebagai tim ahli struktur dari PT Loka Property Development, dia memang yang bertugas pegang kendali atas struktur bangunan di PT Loka Property Development. Jadi ini adalah studi kasus ataupun penelitian yang Mas Teguh lakukan ya, yang diimplementasikan jadi sebuah skripsi, ya Mas Teguh ya. Ini adalah salah satu contoh konsentrasi di struktur. Kalau misalnya teman-teman sipil di sini yang pengen ngambil ya konsentrasi struktur, bisa juga mau sambil sharing-sharing sama Mas Teguh, bisa langsung datang aja ke kantor pusat atau di mana? Di Mabes. Di Mabes orang-orang lapangan bisa kayak gitu. Tapi ya jangan lupa kontak dulu ya, karena harus Mas Teguh ini waktunya agak terbatas soalnya ya. Iya. Nah, teman-teman tadi. Lembut terus. Iya, lembut terusannya beliaunya itu. Nah, ya itu ya. Ada lagi mungkin disampaikan Mas Teguh. Tapi saya coba kasih kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dari. Saya ada lupa. Apa itu? Lokasinya. Lokasi apa itu? Lokasi ini. Oh, jembatannya ini. Di mana itu? Itu di Bangkinang, di Kecamatan Bangkinang di Riau. Oh, di Riau jembatan. Ya, di situ. Berarti kalau jalan tol itu. Kesana Mas Teguh, Mas? Tidak. Tidak. Saya hanya ngambil data dari tingkat saya. Oh, ngambil data dari. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman di Riau, jembatan apa namanya? Itu jalan tol itu. Oh, jalan tol. Silang. Oh ya, di flyovernya berarti ya. Di di overpassnya. Ya, di overpass. Kalau overpass itu di atas, kalau di bawah itu underpass. Kalau teman-teman di Malang tahu Karanglo itu namanya underpass. Ya, kalau lewat atas itu overpass. Yang bahasa lainnya itu jembatan atau flyover, itu overpass kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya yang lagi di Riau gitu kan, silahkan komen di bawah ini. Ini yang lagi ngeredesain gitu kan. Ya cuman
namanya skripsi ya ataupun desain itu kan hanya sebatas ini aja ya, maksudnya itu hitungan aja, acuan aja gitu kan, bukan untuk di lapangannya gitu kan. Tapi kalau misalnya mau di kemudian hari mau digunakan ya nggak apa-apa gitu loh kan. Ini sudah ada ininya, materinya ya kan, bisa digunakan untuk jembatan di tempat-tempat lain yang dimensinya mungkin sama ya, 40 meter kayak gitu, atau bisa lebih dari 40 meter. Oh bisa. Jadi ini ya, selain gila ya, selain dia itu lebih ringan, dia tuh bisa lebih panjang tenaganya. Waktu sampai 200 meter. Nah itu teman-teman, itu selain lebih efisien, dia juga lebih bisa lebih panjang lagi. Iya, lebih kalau misalnya mau panjang jembatannya lebih panjang gitu kan. Oh iya, makanya pakai itu yang jadi alternatifnya gitu ya desainnya. Jadi untuk teman-teman, untuk kesimpulan daripada jembatan ini yaitu mengacu kepada pasti semua ketika bicara redesign, restruktur ataupun apa ya, recalculation itu biasanya mengacu kepada penghematan, utamanya begitu, entah hemat waktu, biaya atau pengerjaan. Itu pasti simplifikasi pekerjaan itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa sederhananya itu mensimpelkan pekerjaan gitu. Ya itu karena itu tujuannya kayak gitu. Jadi inti dari ini semua untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak penting sebenarnya kayak gitu ya. Itu mungkin dari saya. Ada yang mau ditambahkan lagi Mas Teguh untuk teman-teman pemirsa orang-orang lapangan? Saya kira udah ya. Ya disapa dulu saya Halo pemirsa. Ya itu ya. Terima kasih Mas Teguh laku ahli struktur ya. Teguh siapa tadi? Rizky Teguh Afrianto. Rizky Teguh Afrianto. Oh, Rizky Teguh Afrianto ST Sarjana Teknik yang lagi S2 ya. MT Entar lagi MT ya, doakan aja semoga Mas Teguh ini cepat selesai. Amin. Kan kalau selesai itu ada dua ya, selesai DO atau selesai lulus gitu kan. Yang mudah-mudahan ini yang lulus itu kan ya kayak gitu. Itu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Orang-Orang Lapangan untuk tahu lebih jauh tentang properti, atau kita belajar bareng di sini tentang properti. Nanti kita juga akan mengundang ahli yang lain, tidak hanya ahli struktur, mungkin juga ahli-ahli yang lain gitu ya Mas Teguh ya. Kayak gitu. Sampai jumpa dan salam properti. Salam. Makasih Mas Teguh ya. Sama-sama.